Halo, nama aku Radela Ratonang, biasa dipanggil Dela, dari kelas 3 TRMA. Di sini aku akan menjelaskan mengenai isu mengapa banyak mahasiswa yang masih takut untuk berbicara di depan umum. Aku paham mengapa ada isu seperti itu, dan nyatanya di kelas aku sendiri, teman-teman aku tuh banyak yang masih takut untuk ngomong di publik. Bahkan untuk presentasi project saja masih banyak yang terbata-bata ngomongnya, bahkan aku sendiri kadang seperti itu. Aku rasa banyak faktor yang mempengaruhi mengapa mahasiswa itu masih takut buat ngomong di depan umum. Salah satunya mungkin karena tidak terbiasa, atau mungkin memang tidak ada dorongan dari lingkungan untuk percaya diri, untuk menyampaikan pendapatnya sendiri, atau bahkan pengaruh dari pikiran sendiri yang dimana kadang ketika kita itu coba untuk menyampaikan pendapat kita tuh malah takut dahulu sebelum kita nyoba. Jadi kita takut duluan sebelum kita tuh bahkan bisa untuk menyuarakan pendapat kita, dimana kita tuh bakal berpikir bahwa kayaknya orang-orang tuh bakal mikir pendapat aku itu buruk, atau takutnya ada yang ngejudge atau ada yang mencemeeh. Kita tuh takut duluan sebelum kita nyoba. Dan aku jujur, aku juga seperti itu. Aku tuh bahkan dulu dari SMP, SMA aku tuh gak pernah ada di suatu organisasi. Ada di organisasi tapi tidak organisasi yang aktif untuk bertemu dengan orang atau di khalayak umum. Kayak OSIS, aku tuh gak pernah nyoba. Bahkan jadi MC juga itu bukan hal yang aku buat, bukan hal yang bakal aku pilih kalau dalam satu kegiatan kelas atau kegiatan sekolah. Aku akan milih itu karena rasanya ya gak berani gitu, gak ada percaya diri aku terhadap hal itu. Sampai akhirnya aku masuk kuliah di PCR, dan aku ngerasa kayak aku harus mulai kapan kalau nggak sekarang. Dari saat itulah aku mulai percaya diri. Ditambah aku ikut organisasi BLM, jadi aku banyak belajar. Lingkungan aku di organisasi itu memang mendukung kami untuk berkembang, untuk menyuarakan pendapat, apapun pendapat kami ya akan dihargai seperti itu. Jadi memang rasanya faktor lingkungan itu sangat mendukung, dan dari diri sendiri itu merupakan kunci agar kita tuh bisa pede buat ngomong di depan umum. Punya perasaan takut itu tuh wajar teman-teman. Takut untuk memulai, takut untuk dijudge orang, takut untuk berbicara, berpendapat di khalayak ramai, itu wajar teman-teman. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kita tuh nggak boleh terkungkung di circle yang sama, berputar-putar di rasa takut kita sendiri, tanpa kita berusaha untuk keluar dari lingkaran itu dan memulai untuk upright diri kita sendiri. Jadi saran dari aku sebagai orang yang dulu tuh nggak pernah berani buat jadi MC, moderator atau apapun itu, yang sekarang malahan bisa bawa acara, bisa bawa presentasi dengan baik, bisa jadi MC, bisa jadi moderator. Saran aku adalah percaya diri. Percaya diri itu merupakan kunci paling utama. Alasan aku ngomong kuncinya adalah percaya diri, ya karena nggak ada orang lain yang bisa menolong kamu selain diri kamu sendiri. Memang benar, faktor lingkungan tuh mempengaruhi, itu memang benar-benar mempengaruhi. Tapi balik lagi yang kayak aku bilang, kalau kuncinya itu adalah percaya diri. Dari aku ada beberapa tips bagaimana kita tuh bisa percaya diri. Tips percaya diri adalah kalian itu harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak latihan. Ngomong sendiri nggak masalah, di kamar, di kos, ngomong sendiri sama diri sendiri di cermin, itu tuh nggak masalah teman-teman. Di kalian tuh harus latihan, banyak-banyak lihat, nonton video podcast di YouTube dan lain sebagainya. Kan harus belajar. Ketika kalian punya ilmunya, ketika kalian udah ngerasa pede buat ngomong walaupun cuma pada diri sendiri, dikit-dikit demi sedikit kalian tuh akan pede untuk ngomong di depan orang. Seperti itu. Jadi memang kuncinya adalah percaya diri. Dan kita tuh harus belajar, bukan langsung nyoba buat ngomong di depan, tapi kita belajar gimana cara penyampaiannya, intonasinya, lalu struktur yang akan kita bahas itu tuh harus dipelajari. Dengan cara seperti itu kita tuh makin pede buat nyampein apa yang akan kita sampaikan. Selain kita harus belajar terlebih dahulu, kunci paling utama adalah bersikap bodoh amat. Terkesan seperti jahat, no,
sejujurnya itu tuh worth it to try. Why I say this? Because ketika kita berpikir bodoh amat terhadap pendapat orang, terhadap pandangan orang ke kita, ketika kita ngomong, ketika kita speak up, kita tuh kan ngerasain enjoy, dan pikiran kita tuh tidak berputar-putar di pendapat orang, di pandangan orang terhadap kita. Jadi kita tuh memang benar-benar ya pede untuk ngeluarin apapun yang akan kita bahas, apapun yang kita ngomongin. Dan satu lagi terakhir, ini tips dari aku, kenapa aku bisa ngomong secara pede ketika presentasi, bawain acara. Kuncinya adalah kalian tuh harus berpikir bahwa orang yang kalian jadikan audience itu adalah orang-orang yang suka sama kalian. Maksudnya adalah orang-orang yang senang ketika kalian buat presentasi. Dengan cara seperti itu, ketika kalian membawa acara, membawa presentasi, ngomong di depan, kalian tuh bakal pede karena pikiran kalian itu tertuju bahwa orang-orang yang lagi lihat kalian itu tuh memang seneng sama kalian. Nah, afirmasi seperti itu tuh merupakan afirmasi positif terhadap diri kalian, dan kalian tuh ngerasa lebih enjoy untuk bawain suatu acara. Contohnya kayak pengalaman aku pas jadi pembawa acara pada diklat administrasi BLM, dimana audiens aku itu tuh mahasiswa juga, sekretaris dari berbagai hima dan UKM. Nah, aku tuh ketika sebelum memulai acara, aku tuh afirmasi ke diri aku bahwa orang-orang yang di dalam kelas ini, di dalam ruangan ini, yang akan jadi audiens aku, yang akan mendengarkan aku ngomong, itu adalah orang-orang yang senang ketika aku berada di sana. Adalah orang-orang yang akan mendukung atau akan mendengarkan segala pemaparan yang aku bawa. Jadi ketika aku berafirmasi seperti itu, ketika aku mulai acara, aku tuh bisa enjoy, aku tuh bisa membangun suasana jadi lebih baik. Itulah tips and trick dari aku yang bisa aku kasih tahu ke kalian semua, mahasiswa-mahasiswa, teman-teman aku, bagaimana untuk percaya diri ketika ngomong di depan publik, atau ketika kita harus public speaking atau membawa acara. Aku harap ini bermanfaat buat kalian semua, dan ya, sekian pemaparan aku mengenai isu mengapa mahasiswa itu banyak yang tidak berani untuk ngomong di depan publik. Sekian dari aku, Della. Terima kasih.